kelompok, dan organisasi sosial. Tidak semua kumpulan manusia disebut sebagai kelompok sosial. Sejumlah orang yang memiliki persamaan ciri-ciri tertentu, seperti kaum pria, para jutawan, orang-orang miskin, dan sebagainya, disebut sebagai kategori. Sedang sejumlah orang yang berdekatan secara fisik, namun tidak terjadi interaksi di antara mereka. Misalnya, orang-orang yang berdiri di halte bus, mereka itu disebut sebagai crowd atau kerumunan. Jadi, kelompok sosial itu adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan mengidentifikasikan diri mereka satu sama lain. Dibedakan antara kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer bersifat personal, hubungan jangka panjang, berorientasi pada kedekatan emosional, anggotanya relatif sedikit. Misalnya contohnya di sini keluarga ya. Sedang kelompok sekunder adalah lebih bersifat impersonal. Hubungannya jangka pendek, berorientasi pada tujuan. Anggotanya banyak. Tentunya lebih banyak daripada kelompok primer. Contohnya di sini adalah pegawai-pegawai atau karyawan-karyawan dari dalam sebuah perusahaan. Konformitas kelompok. Konformitas adalah perubahan dalam perilaku seseorang untuk menyelaraskan atau menyesuaikan diri sesuai dengan standar suatu kelompok. Solomon Asch melakukan eksperimen klasik mengenai konformitas. Ia meyakini sedikit dari subjek penelitiannya akan tunduk dengan tekanan kelompok. Individu menyelaraskan dirinya sesuai dengan kondisi dominan suatu kelompok. Menurut Stanley Milgram, seseorang menampilkan perilaku tertentu karena adanya tuntutan, meskipun sebenarnya ia tidak suka atau tidak menghendaki perilaku tersebut, namun dilakukan karena kepatuhan. Irving Janis mengembangkan sebuah konsep namanya groupthink. Groupthink adalah suatu proses pengambilan keputusan yang di dalamnya konsensus kelompok menjadi sedemikian penting, sehingga kemampuan kritis seorang individu menjadi tidak efektif. Reference group atau kelompok acuan. Kelompok acuan adalah kelompok sosial yang menjadi acuan seseorang yang bukan anggota kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Dengan kata lain, seseorang yang bukan anggota kelompok sosial tertentu mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tersebut. Masih tentang kelompok, kita membedakan bentuk in-group dan out-group. Nah, apa yang disebut dengan in-group? In-group itu adalah kelompok sosial di mana anggotanya memiliki rasa persahabatan, kerjasama, kedamaian, dan loyal. Sedangkan out-group adalah kelompok sosial di mana seseorang merasa ada persaingan, kebencian, berkompetisi, dan beroposisi. Kepemimpinan kelompok. Ada dua bentuk kepemimpinan kelompok, yakni kepemimpinan instrumental dan kepemimpinan ekspresif. Kepemimpinan instrumental mengacu pada kepemimpinan kelompok yang berfokus pada penyelesaian tugas. Kepemimpinan ini berfungsi membuat rencana, memberi tugas, dan menyelesaikan suatu persoalan. Kepemimpinan ini memberi perintah dan imbalan atau hukuman yang melihat seberapa banyak kontribusi anggota bagi kelompok. Sedang kepemimpinan yang ekspresif
adalah kepemimpinan kelompok yang berfokus pada kesejahteraan kelompok. Kepemimpinan ini meningkatkan moral grup yang meminimalisasi ketegangan atau konflik antar anggota. Mereka memberikan simpati kepada anggota yang mengalami kesulitan dan mempertahankan persatuan kelompok. Dilihat dari cara pengambilan keputusan, ada 3 gaya kepemimpinan, yakni kepemimpinan otoriter, kepemimpinan demokratis, dan laissez-faire. Kepemimpinan otoriter ini berfokus pada perhatian instrumental. Setiap anggota dikekang dalam pembuatan keputusan, dan tiap anggota harus mengikuti perintah yang ada. Cara ini dapat berguna di lingkungan yang sedang mengalami krisis. Kemudian kepemimpinan yang demokratis, di mana kepemimpinan ini lebih bersifat ekspresif, ya, dan melibatkan setiap orang dalam proses pembuatan keputusan. Cara ini juga memudahkan setiap anggota dalam membuat solusi yang kreatif dari suatu masalah. Sedangkan yang laissez-faire itu adalah kepemimpinan yang bersifat luas dan membiarkan anggotanya untuk mengatur kelompok dan memimpin, tidak banyak ambil andil dalam pembuatan keputusan. Ya. Kemudian kita beralih pada group size atau besarnya kelompok. Ada 2 tipe di sini, adalah small group dan large group. Yang small group ada 3 bentuk. Monad, di mana anggotanya cuma 1 orang sebagai inti hubungan sosial. Itu masih bisa disebut sebagai small group, ya, kelompok kecil. Kemudian diet, itu kelompok yang hanya terdiri dari 2 orang. Sedangkan triad, kelompok yang terdiri dari 3 orang. Kelompok kecil ini mempunyai anggota yang cukup sedikit, sehingga semua anggota itu saling mengenal. Large group atau kelompok besar. Kelompok besar terdiri dari banyak orang yang biasanya tidak mengenal satu sama lain. Memiliki struktur formal dan informal. Belum tentu formal terus. Bisa juga kelompok besar itu informal. Kelompok besar yang sengaja diciptakan untuk mencapai tujuan yang jelas. Organisasi formal. Organisasi sebagai unit sosial atau pengelompokan manusia yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Tipe organisasi formal menurut Adnitai Etzioni ada 3. Yang pertama adalah organisasi utilitarian. Partisipasi anggota berdasarkan komitmen perhitungan, yaitu hubungan bisnis dan sangat memperhitungkan untung rugi. Yang diperoleh bagi anggotanya adalah imbalan berupa material. Yang kedua adalah organisasi normatif. Partisipasi anggota adalah dengan komitmen moral. Oleh karena itu sering disebut sebagai voluntary organization. Contohnya ini adalah LSM atau lembaga swadaya masyarakat atau organisasi-organisasi nirlaba yang tidak mengejar keuntungan. Yang ketiga adalah organisasi koersif. Anggotanya diawasi secara koersif, menggunakan paksaan, ancaman, hukuman, dan intimidasi. Birokrasi. Birokrasi adalah organisasi formal yang dibentuk untuk melaksanakan penugasan secara efisien. Menurut Max Weber, terdapat beberapa kategori ideal yang harus dimiliki oleh suatu birokrasi agar mampu menjalankan efisiensi. Pertama adalah spesialisasi.
dalam pekerjaan, dalam suatu organisasi harus ada spesialisasi, misalnya spesialisasi pekerjaan, siapa mengerjakan apa. Yang kedua, adanya hierarki. Hierarki itu misalnya dalam suatu perusahaan itu ada bos, ada manajer, ada supervisor, dan ada pekerja langsung. Kemudian yang ketiga adalah aturan dan regulasi. Itu harus ada dalam sebuah organisasi. Ya, aturan-aturannya ada, regulasinya juga ada ya. Kemudian yang keempat adalah harus ada kompetensi secara teknis. Yang kelima adalah hubungan di antara anggota-anggotanya, biasanya dalam suatu organisasi, karena dia adalah kelompok besar, itu bersifat impersonal. Yang keenam, komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi itu bersifat formal tertulis. Jadi komunikasi verbal tetap berlangsung, tapi secara yang penting-penting itu ada secara tertulis. Ada beberapa masalah dalam birokrasi. Yang pertama adalah birokrasi alienasi. Di dalam birokrasi alienasi ini hilang rasa peka atau peduli terhadap kebutuhan pribadi manusia. Hubungan manusia hanya sebatas pejabat dan klien yang dilayani. Kemudian ada masalah yang kedua adalah ketidakefisienan atau inefisiensi dan ritualisme birokrasi. Birokrasi sering hanya berfokus pada aturan dan regulasi dalam operasi mereka, bahkan hingga lupa pada tujuan awal mereka sebagai organisasi. Yang ketiga adalah birokrasi inersia. Birokrasi akan cenderung tetap bertahan demi pangkat atau kedudukan pejabat birokrasi, meskipun kerja birokrasi sudah tidak efisien lagi. Ini banyak sekali contoh-contohnya ya, badan-badan yang sudah tidak diperlukan lagi, tapi mereka ingin memperpanjang atau melanjutkan pekerjaan-pekerjaan mereka itu dengan mengganti nama atau mengganti fungsi daripada birokrasi tersebut. Kemudian oligarki. Oligarki itu banyak sekali perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang sifatnya oligarki ya. Jadi hanya dipimpin oleh atasan saja ya. Jadi tidak demokratis ya. Jadi hanya terpusat pada atasan saja. Prinsip-prinsip restoran cepat saji dianalogikan sebagai sebuah perubahan masyarakat dan organisasi. Prinsip-prinsip tersebut semakin mendominasi sektor-sektor masyarakat seluruh dunia, seperti efisiensi, uniformitas, dan kontrol. Prinsip ini dikembangkan oleh George Risser dalam istilahnya McDonaldization.